Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah korosi, Ibu Aigusti Ayu Arwarti, DRA MT PhD, dan kepada seluruh teman-teman yang telah hadir di kegiatan perkuliahan hari ini. Saya Profesor Fajar Dianto dengan NIM 41322010026 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang bertemakan korosi dengan judul Computational Modeling of Pitting Korosi. Pada bagian abstrak, terdapat 4 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu masalah utama pitting korosi, yang kedua tentang pengembangan model komputasional, yang ketiga klasifikasi model komputasional untuk pitting korosi, dan yang keempat ialah perbandingan model peridinamik dan pulse field. Permasalahan utama yang diakibatkan oleh pitting korosi diantaranya yaitu kerusakan serius pada material, pengaruh terhadap kekuatan material, kegagalan katastrofik yang sulit diprediksi, dampak pada struktur dan sistem logam, kesulitan deteksi dan pencegahan. Selanjutnya, adapun tujuan pengembangan model komputasional, yaitu mempelajari dan memprediksi evolusi pitting korosi, memprediksi laju pertumbuhan pit atau lubang korosi, memprediksi perubahan bentuk dan ukuran pit atau lubang korosi dari waktu ke waktu, mengevaluasi dampak korosi terhadap kekuatan material, merancang skema pencegahan dan pemeliharaan dari kegagalan akibat korosi. Selanjutnya, adapun klasifikasi model komputasional pitting korosi yaitu terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu non-autonomous model yang menyelesaikan persamaan perpindahan zat kimia dan evolusi pit atau lubang korosi secara terpisah dengan menggunakan salah satu metode yaitu metode elemen hingga atau FEM. Poin kedua yaitu autonomous model yang menggabungkan perpindahan, pelarutan, dan pertumbuhan pit atau lubang korosi secara otomatis dalam satu kerangka kerja seperti halnya seluler automata, peridinamik, dan pulse field. Selanjutnya adapun perbandingan model peridinamik dan pulse field. Peridinamik lebih cocok untuk disimulasikan yang melibatkan kerusakan mekanis dan interaksi non-lokal, akan tetapi membutuhkan daya komputasi yang lebih besar. Sedangkan pada pulse field lebih tepat digunakan untuk memodelkan perubahan batas pit dan transisi fase, namun lebih rumit dalam implementasinya dan memerlukan waktu komputasi yang lebih lama. Pendahuluan yang mana dibahas terkait pitting korosi. Pitting korosi adalah jenis korosi lokal di mana laju korosi lebih tinggi di beberapa area dibandingkan dengan area yang lainnya. Kerusakan akibat pitting korosi ditemukan pada banyak paduan yang terlindungi dari korosi umum oleh lapisan pasif di permukaannya. Beberapa paduan yang banyak digunakan seperti baja tahan karat dan paduan aluminium yang rentan terhadap pitting korosi. Pitting korosi memiliki berbagai bentuk dan beberapa berkembang secara tersembunyi di bawah lapisan yang berlubang, dapat bertumbuh besar dan berkontribusi pada kegagalan struktural yang berbahaya pada bangunan teknik yang terpapar oleh beban mekanik, seperti halnya baling-baling turbin, jembatan, pipa, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Adapun dampak yang disebabkan dari pitting korosi, yaitu pelemahan material yang terlokalisasi, pengurangan kekuatan dan daya tahan, peningkatan risiko kegagalan mendadak, mengurangi keamanan dan keandalan, dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam mendeteksi dan pemantauan. Selanjutnya, ada pun peran teknologi dalam pitting korosi. Yang pertama yaitu simulasi pitting korosi dengan akurasi yang tinggi, memodelkan proses pelarutan material, pertumbuhan pit, dan transportasi ion secara detail. Meningkatkan kapasitas pemrosesan data sehingga simulasi lebih kompleks. Yang ketiga, penggunaan model matematika untuk memprediksi laju pertumbuhan pit dan evolusi morfologi. Yang keempat, dapat memprediksi kapan dan bagaimana korosi akan menyebabkan kegagalan struktural pada material. Dan yang kelima, simulasi mengurangi kebutuhan akan uji fisik yang memakan biaya dan waktu. Berikut ini beberapa contoh dari pitting korosi. Selanjutnya yaitu dasar kinetika korosi. Pitting korosi adalah jenis korosi yang melibatkan reaksi elektrokimia, yaitu reaksi kimia yang terjadi akibat adanya aliran listrik yang mengakibatkan degradasi material. Dalam proses ini terdapat dua reaksi utama yang terjadi, yaitu reaksi anodic dan
Reaksi katodik. Reaksi anodik sendiri yaitu proses di mana logam terlarut, dan reaksi katodik ialah proses di mana ion atau molekul dari elektrolit menerima elektron. Kinetika korosi mencakup studi tentang kecepatan reaksi pelarutan dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi laju tersebut. Ada dua komponen utama dalam kinetika korosi, yaitu kinetika pelarutan, di mana melibatkan analisis laju logam terlarut pada permukaan korosi. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pelarutan ini meliputi konsentrasi ion dan kondisi elektrolit. Konsentrasi ion yaitu semakin banyak ion logam yang terbentuk, semakin cepat pula proses pelarutannya. Dan kondisi elektrolit ialah faktor-faktor seperti tingkat keasaman, temperatur, dan jenis elektrolit juga berperan dalam mempengaruhi laju korosi. Dan poin yang kedua yaitu distribusi elemen kimia, di mana melibatkan dua proses, yaitu adanya proses ion dan di mana terlibatnya hukum Fick. Poin pertama itu di mana ion dan molekul bergerak dalam larutan elektrolit. Dalam konteks pitting korosi, elemen kimia perlu bergerak dari area dengan konsentrasi yang tinggi ke area dengan konsentrasi yang rendah. Dan hukum Fick berperan menjelaskan bahwa laju difusi suatu zat bergantung pada gradien konsentrasinya. Semakin besar perbedaan konsentrasi, semakin cepat pula ion akan berpindah. Dan di bawah ini ialah ada salah satu ilustrasi yang menggambarkan tentang bagaimana pitting korosi terjadi melalui interaksi reaksi elektrokimia, anodik dan katodik, dan distribusi ion dalam larutan elektrolit. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait komputasi model untuk pitting korosi. Terdapat dua poin utama yaitu model non-autonomous dan model autonomous. Model non-autonomous sendiri yaitu model yang menggunakan metode elemen hingga atau FEM untuk menyelesaikan persamaan transportasi ion atau distribusi ion menggunakan teknik untuk melacak evolusi permukaan korosi. Salah satu contohnya adalah model Laycock dan White yang menggunakan pendekatan aksimetrik dan metode remeshing. Dan model autonomous yaitu menggunakan pendekatan yang lebih canggih seperti halnya peridinamik, Pavlov, dan seluler automata yang mampu mensimulasikan pertumbuhan pit atau lubang korosi secara otonom tanpa perlu pelacakan batas secara manual. Model peridinamik misalnya memperhitungkan kerusakan mekanis pada permukaan yang terkorosi. Berikut ini ialah ilustrasi simulasi korosi pitting pada stainless steel. Berdasarkan model Laycock dan White menunjukkan pertumbuhan lubang korosi akibat reaksi elektrokimia. Lacy covers atau struktur bukori terbentuk di atas lubang yang memperhambat difusi oksigen dan mempengaruhi laju korosi. Dalam kondisi galvanostatik atau arus konstan, distribusi konsentrasi ion logam tertinggi terlihat di pusat lubang. Simulasi ini membantu memahami dinamika pitting korosi, distribusi ion, dan pengaruh lingkungan terhadap laju korosi pada stainless steel. Simulasi berikutnya yaitu model non-autonomous yang menghindari remeshing dengan menggunakan metode XFEM atau Extended Finite Element Method. Dalam model ini, batas lubang dapat bergerak di atas mesh tanpa memerlukan perubahan pada mesh itu sendiri. Pada gambar A, misalnya, batas lubang ditunjukkan bergerak di atas mesh yang tetap, sementara pada gambar B, menunjukkan plot 3 dimensi dari konsentrasi ion logam dalam simulasi 2 dimensi dari pertumbuhan lubang, di mana distribusi konsentrasi ion logam divisualisasikan dengan jelas. Metode ini dikembangkan oleh Dudu pada tahun 2014 dan memberikan pendekatan yang efisien untuk mensimulasikan pertumbuhan pitting corrosion tanpa perlu melakukan remeshing berulang kali. Selanjutnya pembahasan terkait peridinamik model, yang merupakan model komputasi yang menggambarkan interaksi antara titik-titik material dalam suatu area atau horizon yang menggunakan persamaan integral. Berbeda dengan model tradisional yang menggunakan persamaan diferensial parsial. Setiap titik material yang terhubung melalui bond yang menggambarkan proses difusi, pelarutan, dan kerusakan. Peridinamik dapat menangani berbagai proses yang terjadi selama korosi, termasuk difusi ion logam dalam elektrolit, pelarutan material akibat reaksi kimia, dan kerusakan mekanis pada material. Keunggulan dari model peridinamik adalah kemampuannya untuk secara otomatis memodelkan pertumbuhan korosi tanpa memerlukan pelacakan batas secara manual, seperti yang diperlukan dalam beberapa model tradisional. Model peridinamik sangat ideal untuk simulasi korosi yang kompleks, seperti pembentukan retakan akibat korosi pada struktur logam, karena mampu menangani fenomena mekanis dan kimia secara simultan dan akurat. Berikut ini simulasi peridinamik oleh Chan dan Bubaru di tahun 2015 menunjukkan akurasi dalam
aplikasi pitting korosi. Dalam simulasi satu dimensi, kepadatan arus sesuai dengan overpotensial pada bajetan karat 304 di larutan NaCl. Simulasi dua dimensi menunjukkan pertumbuhan lubang korosi pada material heterogen, memperlihatkan visualisasi kerusakan yang berkembang di berbagai bagian material. Selanjutnya ini adalah simulasi pada skema fase-fase yang berbeda. Dalam model peridinamik menunjukkan tiga fase utama korosi, yaitu elektrolit atau cair, logam yang belum terkorosisi atau padat inert, dan material yang sedang mengalami korosi atau padat larut. Ikatan difusi antara fase ini mengontrol aliran ion logam dan laju pelarutan, memungkinkan simulasi realistis proses korosi pada material. Selanjutnya ialah simulasi peridinamik dua dimensi menunjukkan pitting korosi pada stainless steel dan korosi intergranular pada paduan AA2024. Hasilnya menggambarkan distribusi ion logam dan pelarutan material secara detail, yang membantu memvisualisasikan kerusakan korosi pada berbagai material. Selanjutnya yaitu simulasi peridinamik tiga dimensi dan eksperimen pada korosi pitting. Stainless steel menunjukkan kesamaan dalam pembentukan lacy covers. Eksperimen Zakari di tahun 2015 dan simulasi Jafarzadeh di tahun 2019 menghasilkan pola serupa, serta memetakan distribusi ion logam di sekitar lubang korosi, memberikan wawasan detail tentang proses pelarutan dan difusi logam. Selanjutnya pembahasan tentang fase-field model, yang menggunakan dua persamaan diferensial parsial yang saling terkait untuk menggambarkan evolusi fase logam dan ion selama proses korosi. Berbeda halnya dengan model peridinamik, model fase-field memperkenalkan lapisan transisi difusi antara fase logam dan elektrolit, yang memungkinkan representasi halus dari perubahan antara fase tanpa mendefinisikan batas secara eksplisit. Pendekatan ini sangat cocok untuk memprediksi pertumbuhan lubang korosi atau pit di antara transisi antar fase secara otomatis karena mampu memodelkan perubahan morfologi logam dengan lebih alami dan akurat selama proses korosi. Di bawah ini ada gambar ilustrasi model fase-field yang digunakan untuk mensimulasikan korosi, di mana gambar ini menunjukkan adanya evolusi fase logam dan ion, termasuk lapisan transisi yang terdifusi antara fase logam dan elektrolit, serta pertumbuhan pit atau difusi ion. Berikut ini ialah simulasi fase-field korosi pitting dari Mai di tahun 2016 pada komposit aluminium dengan menggunakan SIG, menunjukkan prediksi pertumbuhan pit. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Suyuki di tahun 2018 memodelkan korosi pitting pada besi murni di bawah lapisan pasif dengan distribusi ion klorida yang mempengaruhi laju korosi. Kedua model ini memprediksi pertumbuhan pit secara akurat. Lalu pada poin berikutnya yaitu ialah prospek. Ada 6 poin utama yang dibahas. Yang pertama ialah multi-field universal model, yang kedua multi-scale model, yang ketiga utilizing artificial intelligence and big data, yang keempat eksperimen, yang kelima numerical method, dan yang keenam desain. Poin pertama yaitu model multi-field universal. Korosi ialah fenomena yang sangat kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti medan potensial listrik, suhu, tegangan, tingkat keasaman, dan pembentukan produk korosi. Poin kedua yaitu model multiskala, yang dimana kerusakan akibat korosi terjadi di berbagai skala, mulai dari skala nano untuk reaksi kimia hingga skala mikro dan makro terkait mikrostruktur logam serta kondisi lingkungan. Pada poin ketiga yaitu kecerdasan buatan dan big data. Langkah baru dalam pembelajaran mesin dan pengolahan big data membuka peluang besar untuk meningkatkan prediksi dan keandalan model korosi. Integrasi AI dan data besar dapat memperluas kemampuan model dalam memprediksi kerusakan akibat korosi secara lebih akurat. Selanjutnya yaitu poin keempat, metode numerik baru, di mana pengembangan metode numerik yang lebih efisien akan sangat membantu mengurangi biaya komputasi dalam model korosi, terutama dalam model yang memerlukan perhitungan besar, seperti peridinamik dan fase-field. Selanjutnya, poin kelima yaitu desain material, di mana peningkatan dalam pemodelan korosi juga dapat membantu merancang strategi desain material yang lebih optimal, yang memperhitungkan potensi kerusakan akibat korosi dan fraktur selama siklus hidup material. Dan yang terakhir yaitu poin keenam, kesimpulan. Disimpulkan bahwa sebagian besar model korosi menggunakan pelarutan anodik dan kinetika distribusi sebagai dasar persamaan dasarnya.
Model ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu model non-autonomous yang memerlukan pelacakan dan pembaruan batas korosi secara manual selama simulasi, dan poin kedua yaitu model autonomous seperti model finite volume, cellular automata, aerodynamic, dan pulse field yang memungkinkan pertumbuhan pit atau lubang korosi secara otomatis tanpa perlu pelacakan batas tambahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.